Alhamdulillah pada sesi kali ini kita bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Bisa aja nanti judulnya hasil dan pembahasan. Ya nggak apa-apa ya, sama aja. Nah, jadi pada dasarnya untuk bab 4 itu dibagi dua saja, hasil dan pembahasan. Jadi ingat bapak-bapak ibu-ibu, di dalam PTK itu kan sederhana. Untuk penilaian angka kredit, bapak-bapak ibu-ibu jangan terlalu rumit dalam membuat penelitian tindakan kelas, karena nanti bisa dicurigai dari hasil skripsi gitu ya. Skripsi diedit, nah itu ya, tim penilai seperti itu menilainya melihatnya. Makanya di kajian pustaka pun sebenarnya saya kelupaan di video ya, di video saya lupa memberitahu bahwa untuk PTK kita tidak perlu menggunakan footnote sama innote gitu ya. Yang pakai satu di bawah itu jangan digunakan itu. Karena itu ada petunjuk dari BKN ya. Jadi kalau mengutip itu langsung aja di dalam paragrafnya. Ya, jangan menggunakan footnote sama innote, apalagi yang pakai angka yang kecil 1 2 itu ya, itu ya dihindari itu. Karena itu dicurigai skripsi ya, dicurigai skripsi atau tesis gitu ya. Jadi kalau mau mengutip langsung di dalam paragrafnya. Yang menurut ini segala macam itu ya, langsung bikinnya. Itu kelupaan saya membuat di videonya. Makanya saya kasih tahu sekarang supaya tidak lupa lagi. Kemudian jumlahnya, jumlah referensinya juga jangan banyak ya. Sekitar 6 sampai 10 saja ya, jumlah yang kita kutip itu di dalam daftar pustaka. Kalau sampai belasan 20-an itu kapan membacanya kan gitu logikanya. Guru kan sampai mengajar tuh. Ya, sampai mengajar. Jadi orang itu menggunakan logika ya, mungkin tidak ini kok banyak sekali referensinya sampai 25 sampai 30 gitu ya. Nah, itu kan mengada-ngada. Jadi dicurigai tidak asli gitu ya. Itu ya untuk yang bab 2 itu ya, kajian pustaka. Nah, sekarang kita bab 4 gitu ya. Jadi bab 4 tadi pada dasarnya hanya membahas, jadi poinnya itu ada 2 saja ya, yang ini ya. Hasil penelitian. Jadi ini A ya. Dan B-nya nanti langsung pembahasan. Nah, jadi langsung B ini ya, 2 macam ini aja ya. Walaupun nanti bisa sebelum hasil penelitian itu nanti bisa juga A-nya ini adalah keadaan awal sebelum penelitian. Boleh ya. Jadi boleh 3 nanti A, B, C. Ya, kalau A-nya itu misalkan kondisi awal sebelum dilakukan tindakan, ya, kemudian yang B-nya hasil penelitian, kemudian yang C-nya pembahasan, gitu ya. Tetapi yang kondisi awal sebelum penelitian itu bisa juga ditaruh di sini, di pembahasan, di bagian sini sebelum tindakan ini ya, di sini bisa nanti ya. Pokoknya nanti kita lihat di Microsoft-nya supaya lebih jelas, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi untuk hasil penelitian kita menguraikan per siklusnya ya, per siklus. Kalau 2 siklus nanti berarti 2 gitu ya. Nah, apa yang diuraikan? Yang diuraikan adalah hasil pertemuan-pertemuan yang pada setiap siklus. Jadi intinya memaparkan ya data-data yang kita peroleh pada setiap pertemuan. Setiap siklus itu minimal 2 kali pertemuan. Kalau dulu 3 ya. Kalau dulu itu 3, sekarang hanya 2 ya. 2. Tetapi 3 lebih disukai ya. Jadi setiap siklus kalau ada 3 pertemuan itu lebih disukai ya. Nah, kebanyakan ada yang salah kaprah tentang tentang pertemuan ini ya. Jadi misalkan hasil belajar misalkan pada saat pertemuan siswa rata-rata kelasnya misalkan 7 ya, 7. Itu yang pertemuan pertama, misalkannya 7 misalkan rata-ratanya. Kemudian pada pertemuan 2 misalkan rata-rata kelasnya itu 5. Nah, ya. Jadi di dalam satu siklus ya tidak harus nilainya atau angka yang kita cari itu meningkat, karena hanya dalam satu siklus ya. Maka ini 7 dan 5 ini padahal kan tindakan yang kita lakukan itu sama ya, sama.
masih dalam satu siklus, berarti tindakannya sama. Maka ini dirata-ratakan hasilnya. Tetapi 7 dan 5 misalkan ini 8 di sini ya, pertemuan pertama 8, misalkan 8 ya. Ini 8. Pertemuan kedua 5. Nah, maka kita harus bikin lagi pertemuan ketiga. Kenapa bikin lagi pertemuan ketiga? Ini angkanya jauh. Masa dengan tindakan yang sama hasil siswa 8 sama 5 ini sangat senjang. Berarti ada kesalahan pada saat kita melakukan tindakan. Makanya itu diperlukan refleksi itu ya, refleksi. Berarti nanti yang 8 kah yang benar apa yang 5 data. Maka kita bikin pertemuan 1 kali lagi ya, 1 kali lagi. Misalkan ternyata pertemuan yang ketiga ini 9. Nah, maka pada saat kita menampilkan data ini kita buang yang 5 ini, berarti ini ada kesalahan kita. Jadi jangan dicantumkan, dibuat di dalam laporan, ditinggal ya. Ditinggal. Jadi yang kita ambil itu adalah yang pertemuan pertama sama pertemuan ketiga tadi ya. Nah, pertemuan pertama hasilnya 8, pertemuan ketiga hasilnya 9. Yang pertemuan 2 tidak usah dibuat di dalam data, itu namanya reduksi data. Pada saat kita mengolah data ya, mengolah data. Nah, baru kita rata-ratakan, rata-rata inilah yang yang kita sebut dengan siklus 1, kan hasil siklus 1 gitu ya, siklus 1 gitu ya. Nah, di sini boleh jadi pertemuan ini 8, ini 7 bisa jadi ya. Jadi tidak harus meningkat karena masih dalam satu siklus. Yang diperlukan meningkat itu adalah pada saat berpindah siklus. Misalkan siklus pertama rata-ratanya 7, maka siklus kedua adalah 8. Itu jadi berarti terjadi peningkatan. Kemudian ada juga pertanyaan, Pak mungkin nggak turun? Bisa jadi turun. Ya, misalkan 8 jadi 7, boleh jadi turun. Tetapi kalau turun itu tidak serta-merta kita kan kita sebelum membuat PTK itu variabel yang ada, tindakan yang kita lakukan itu kan sudah kita kaji. Baik itu kita berdasarkan kajian pustaka maupun hasil penelitian terdahulu. Berarti kalau ada penurunan berarti ada yang salah, itu kita yang salah. Bukan tindakannya pada saat kita melaksanakan tindakan. Makanya itu diperlukan refleksi ya, supaya terjadi peningkatan. Pak bisa nggak misalkan hasil PTK yang kita laporkan adalah yang menurun? Bisa saja sebenarnya, bisa, sah-sah saja. Cuman kan PTK itu kita bikin laporan bukan hanya untuk kita, untuk orang lain. Maka yang kita tampilkan adalah yang terjadi peningkatan. Ya, yang terjadi peningkatan. Kalau terjadi penurunan itu harus kita tinjau ulang pada saat melakukan tindakannya. Karena kan kita sudah yakin bahwa itu terjadi peningkatan. Itu bedanya PTK ya dengan penelitian lain. Pada saat kita melakukan tindakan, pada saat tindakan yang kita pilih itu kita yakin terjadi peningkatan. Yakinnya dari mana? Dari kajian pustaka, baca-baca buku ya. Kemudian dari penelitian sebelumnya. Kalau misalkan dari buku sudah meragukan hasilnya, kemudian hasil penelitian orang lain tidak menjamin itu meningkat, berarti kita tidak mengambil tindakan itu. Ya, jadi pada saat kita memilih tindakan yang kita pilih, itu kita sudah yakin itu meningkat. Sehingga jika terjadi penurunan, berarti salahnya nanti kita perbaiki tindakannya. Ya, pada saat direfleksi itu. Nah, itu ya catatan untuk data-data yang kita peroleh pada saat di hasil ya, di hasil dari pengolahan datanya ya, itu ya. Ini nanti supaya lebih jelasnya di dalam tampilan Microsoft Word nanti ada ya. Kemudian untuk pembahasan. Nah, pembahasan. Jadi perlu kita catat pada saat yang poin A ini hasil, ini kita menguraikan per siklus, menguraikannya per siklus ya, per siklus. Di dalam siklus per pertemuan ya, menguraikannya kita jelaskan. Seperti yang pada video analisis data kemarin ya, itu bisa sebagian ya kita bisa ambil di sana. Kita uraikan berupa tabel atau grafik-grafik setiap siklusnya. Ya, bagus lagi setiap pertemuannya. Ya, baru kita buat kesimpulan dari siklus itu ya. Siklus 1, siklus 2. Jadi masing-masing siklus. Nah, pembahasannya yang singkat saja untuk di hasil ya, untuk yang di hasil.
Jadi kita hanya menguraikannya, menjelaskan dari data yang ada itu hanya seperlunya saja, hanya menjelaskan angka-angkanya saja. Kemudian di poin yang ini, yang pembahasan ini baru kita uraikan seperti yang di video nomor berapa ya, saya lupa, yang analisis data itu. Nah, yang Bapak-bapak Ibu juga dapat tugas untuk menganalisis data itu. Nah, ini di sini tempatnya, ya, tempatnya analisis data. Jadi pada saat poin pembahasan ini, ya, pada saat poin pembahasan ini, ya, ini membandingkan antar siklus, ya. Jadi ini kita menyandingkan. Sebenarnya kalau membandingkan nanti dikira kita penelitian PTK itu penelitian komparasi. Jadi penelitian PTK itu bukan penelitian komparasi, ya, atau membandingkan, tapi kita menyandingkan data-datanya. Jadi kita lihat ada peningkatannya di siklus. Jadi antar siklus, ya, ini membahas antar siklus. Nah, kalau yang di bagian pertama tadi, di bagian A tadi, hasil itu hanya per siklus, ya. Setiap siklus kita secara ringkasnya saja kita baca datanya, kita deskripsikan datanya. Nah, kalau sudah di pembahasan, maka kita menyandingkan antar siklus, ya. Siklus 1, pada siklus 1 yang hasil minat siswa sekian, pada siklus, sedangkan pada siklus 2, nah itu, ya. Jadi di pembahasan kita menyandingkan setiap siklusnya, dan sangat bagus nanti tampilannya berupa tabel dan grafik. Itu paling disukai, ya, tabel dan grafik, ya. Nah, ini, ya, penjelasan secara ringkasnya, ya. Jadi hasil penelitian ditulis lengkap sesuai dengan data, ya, data pengamatan, ya. Kemudian tabel, nah, ya kan, tabel, diagram, dan grafik itu sangat baik, ya, digunakan. Kemudian jangan lupa juga dokumentasi, ya, gambar-gambar siswa juga dibuat di sana, ditampilkan, ya, hasil karya siswa, ya, juga ditampilkan. Jadi aktivitas siswa itu, ya, aktivitas siswa, foto-fotonya, makanya nanti foto-foto itu betul-betul disimpan baik-baik, ya, filenya, ya, jangan sampai hilang. Karena kan kita laporannya itu sekitar 6 bulan atau berapa baru kita laporkan, jadi jangan sampai hilang, ya, foto-foto kegiatan itu, ya, foto-fotonya ini. Nah, jadi di dalam pembahasan itu diuraikan setiap siklus dan antar siklus, gitu, ya. Pada saat hasil itu tiap-tiap siklus. Nah, tunjukkan, jadi ini pada pembahasan itu tunjukkan adanya perbedaan, ya, antara tindakan pembelajaran yang biasa dan pada saat kita artinya pada saat pembelajaran yang biasa, kemudian pada saat pembelajaran dilakukan tindakan, ya, dilakukan PTK. Jadi kita uraikan juga di sana di pembahasannya, ya. Nah, sekarang supaya lebih jelas, ya, kita lihat Microsoft-nya, gitu, ya, Microsoft-nya. Nah, berikutnya ini, ya, hasilnya langsung nih, ya, tampilan di laporannya seperti ini, ya. Nah, jadi yang bagian A-nya tadi ini, ya, saya beri tanda ini, ya, hasil. Nah, hasil. Nah, jadi deskripsi hasil penelitian siklus 1. Jadi gini, ya. Atau langsung saja siklus 1, nggak apa-apa. Jadi redaksinya misalkan di sini tulisannya siklus 1, nggak apa-apa. Ini kebetulan saya tulis lengkap deskripsi hasil penelitian siklus 1. Jadi kan untuk PTK itu kan terdiri dari 4, gitu, ya, perencanaan, pelaksanaan, ya, pengamatan, dan refleksi, gitu, ya. 4 ini direfleksi, gitu, ya. Jadi setiap siklus itu harus ada poin 4 ini kita uraikan satu persatu, gitu, ya, kita uraikan satu persatu. Nah, ya. Nah, jadi dari perencanaan dulu, ini redaksi dari perencanaan, ya, secara umum seperti ini redaksinya. Jadi misalkan redaksinya seperti ini, siklus 1 dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan, ya, pada tanggal 21 Januari dan 26 Januari tahun 2018, misalkan seperti itu. Kompetensi dasar yang dipelajari adalah, nah, seperti ini, ya, KD-nya tuliskan. Kalau ini kan kebetulan saya tidak menuliskannya, isi KD-nya sebaiknya dituliskan, ya, kalimatnya, KD 4-nya apa isinya, kayak inilah. Saya langsung saja dengan materi pokok
yang dibahas pada pertemuan 1 apa isinya gitu ya. Jadi ini harus ada ya, harus ada. Ya, misalkan contohnya saya ini membuat magnet, ini IPA ya. Kemudian pertemuan 2 aplikasi magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tiga kali pertemuan ya tuliskan pertemuan 3 gitu ya, pertemuan 3. Nah, untuk efektivitas pembelajaran, jadi ini nanti kita sebutkan bahwa sudah ada DRPP ya, DRPP yang ininya. Nah, kita gambarkan juga ya jumlah pesertanya. Pada pertemuan 1 berapa orang, pada pertemuan 2 berapa orang, gitu ya. Nah, jumlah peserta 30 orang gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita membawa kawan sebagai kolaborator bisa ya, dan 1 orang kolaborator ya. Jadi untuk yang ini kebetulan ada kalimat kolaborator ya. Jadi tim penilai itu menyukai penelitian tindakan kelas itu kita membuatnya tidak sendiri, berdua ya, berdua atau bertiga atau berempat gitu. Itu sudah ada saya jelaskan di video yang pertama gitu ya, berapa persen ya jika sendiri, jika berdua, jika sendiri kan 100%, jika berdua 60%, 40% gitu ya. Jika bertiga berapa persen itu dilihat ya video sebelumnya gitu ya, atau di buku berapa ya, di buku 4 itu kalau nggak salah ya. Jadi penilai itu sangat menyukai jangan sendirian kita bikin PTK-nya, harus ada kolaboratornya. Walaupun sebenarnya PTK itu dulunya di awalnya adalah sendiri ya, sendiri. Cuman karena redaksi Indonesia itu cenderung tidak mempercayai orang lain ya. Kalau di luar negeri mereka percaya aja dengan orang lain sendiri, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi di Indonesia itu disukai jangan sendirian, jadi berdua. Jadi yang pertama dapat nilai 60% dari angka kredit, yang kedua 40% gitu. Jadi ada perlu untuk kolaborator gitu ya. Kenapa harus berdua? Supaya objektif hasilnya ya, objektif mengamati kita, untuk tugas mengamati kita ya. Nah, ini yang perencanaan. Kemudian yang pelaksanaan. Nah, kita tulis ya. Nah, siklus pertama dilaksanakan sesuai rencana. Karena ini hasil ya. Hasilnya. Jadi tanggal 21 tadi ya, sudah ini. Nah, pada pertemuan 1 ya, jadi pelaksanaannya ya, pada pertemuan 1. Oh ya, yang tadi saya lupa ya, di sini jumlah peserta dalam satu kelas gitu ya, 30 orang karena masih perencanaan kan gitu ya. Karena perencanaan jumlah siswanya 30 orang. Nah, pada saat pelaksanaan ternyata siswanya untuk pertemuan 1 29 saja. Nah, gitu ya. Kemudian pertemuan kedua lengkap 30 orang. Ya. 30 orang. Untuk pertemuan 2 lengkap. Nah, jadi ini harus digambarkan, ya, digambarkan kehadiran siswanya. Nanti kalau tim penilai melihat ini, wah berarti ini betul nih, ya, betul-betul dilaksanakan sendiri. Karena jumlah siswanya juga sudah tahu gitu ya, bukan punya orang lain. Jadi kalau dari sini sudah terlihat bahwa PTK-nya asli gitu ya, PTK-nya asli. Nah, jadi kita uraikan ya berapa orang. Nah, pada siklus ini proses pembelajaran berlangsung berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Ya, jadi sebutkan lagi ya, pertemuan 1 membuat magnet tadi, kemudian pertemuan 2-nya ini ya, kita artinya tidak ada perubahan dari perencanaan. Ya, kita sebutkan lagi. Nah, pada pertemuan 1 siswa bekerja dalam kelompok ya, jadi ini sesuai dengan pada saat kita membuat RPP-nya ya, karena ini contoh saya ini kan yang kemarin lanjutan di video terdahulu ya, model latihan inquiry. Jadi meningkatkan keberanian siswa dalam mengutarakan gagasan dan mengajukan pertanyaan melalui model latihan inquiry seperti itu kemarin ya, judulnya punya saya kemarin ya, yang contohnya. Jadi ini diuraikan secara singkat ya, aktivitas yang dikerjakan peserta didik dan guru. Nah, diuraikan secara singkat. Nanti diberi keterangan ya, diberi keterangan misalkan ini kan kita hasil ini ringkasan dari RPP sebenarnya, dari langkah-langkah pembelajaran pada saat RPP ya. Tidak perlu semuanya di copy paste dari RPP. Jadi ringkasan dari RPP pada langkah-langkah pembelajaran ya. Begitu juga dengan pertemuan keduanya seperti itu ya. Jadi uraikan aktivitas apa yang dikerjakan oleh peserta didik dan guru gitu ya. Nah, ini foto-fotonya, foto kegiatannya di sini ya. Jangan lupa foto-foto kegiatan ya.
gambar jangan satu aja ya, kalau minimal dua lah supaya meyakinkan gitu ya, minimal dua gambar ya, dua gambar. Nah, jadi terlihat jelas bahwa ini memang bikinan kita ya, siswanya siswa kita gitu ya. Dan kalau bisa nanti minta potokan sama kawan kita supaya kita lihat foto kita ya bersama siswa. Jadi bukan hanya siswanya yang tampil, tapi kita ada di sampingnya, di samping siswa gitu ya. Ini pada saat aktivitasnya gitu ya, minta bantuan kawan kita tadi, kolaborator tadi ya, untuk memoto. Seringnya itu kelupaan di sini ya, Pak, saya fotonya sudah lupa. Nah itu ya, makanya pada saat di awal-awal sudah kita rencanakan betul-betul, jangan lupa memfoto ya gitu ya, membuat fotonya, mendokumentasikannya. Nah ini ya pelaksanaannya. Nah pengamatan inilah berdasarkan instrumen yang kita buat. Jadi berdasarkan instrumen yang kita buat kan berdasarkan variabel. Ya, berdasarkan variabel. Ini contohnya nih ya. Intinya kita menampilkan data-data yang ada pada instrumen kita. Ya, isian instrumen kita ini hasil pengamatan pada siklus 1 pertemuan 1 misalkan seperti ya. Pertemuan 1. Ini contohnya mengutarakan gagasan, bertanya, menjawab pertanyaan, ini contoh ya. Ini nama siswanya di sini ya. Jadi untuk nama siswa sebenarnya secara etika penelitian itu tidak boleh dituliskan namanya sebenarnya. Ya, pakai kode saja. Kode sekian, nanti di lampiran baru dibuatkan daftar di absen gitu ya, nama-nama siswanya. Tetapi untuk konteks Indonesia boleh aja nama siswanya dituliskan di sini ya, dituliskan namanya langsung. Ya, tapi untuk konteks luar negeri ya ini tidak etis menuliskan nama orang karena sifatnya privasi gitu ya, privasi. Ini contoh ya, sesuai dengan instrumen kita isinya gitu ya. Ini kebetulan saya kalau dia mengutarakan gagasan nilainya 1 ya, 1. Kalau tidak berarti 0 ya. Kalau misalkan dia 2 kali berarti angkanya 2. Nah, berdasarkan frekuensi ya. Untuk angkanya ini terserah Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Ini yang kebetulan contohnya ini ya. Misalkan ini untuk siswa yang pertama 0 kan jumlahnya ya, responnya 0. Untuk siswa yang kedua dia mengutarakan gagasan 1, bertanya 0, menjawab pertanyaan 1, maka jumlahnya 2. Nah kemudian di bawahnya, jadi cukup menggunakan presentasi dan rata-rata, kalau memang ada rata-rata gitu ya. Nah ini ya, dihindari menggunakan standar deviasi segala macam, itu dihindari ya. Karena itu karakteristik dari skripsi dan tesis ya. Apalagi ada uji F, uji T, uji normalitas. Nah kecuali PTK-nya kita buat untuk lomba ya, untuk lomba karya tulis itu boleh, silahkan gunakan statistik yang rumit ya, tetapi untuk penilaian angka kredit dihindari ya. Itu ini sebagai catatan ya, sebagai catatan. Jadi kalau untuk keperluan lomba inovasi pembelajaran silahkan menggunakan standar deviasi segala macam, itu PTK-nya boleh ya, malah itu lebih disukai untuk lomba. Tetapi untuk penulisan untuk angka kredit ya dihindari gitu ya, dihindari. Jadi ada bedanya ya, tujuan untuk menulis PTK tadi apakah untuk lomba, apakah untuk angka kredit ya. Ada yang mau bertanya ya? Ya silakan.